الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أول القابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua. Kita semua pada malam hari yang berbahagia ini, malam Kamis, kembali dapat berkumpul bermuajahah dan silaturahim, dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah, yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Keharapan kita mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Malam hari ini jadwal dari Guru Haji Habibur Rahman MC. Jadi kita sudah menghubungi beliau dan beliau membalas bahwa tidak bisa hadir malam hari ini berhalangan karena ada acara di pondoknya. Jadi seperti biasa jemaah, kita isi kekosongan ini dengan sama-sama kembali berdiskusi. Dan sebelumnya saya menyampaikan salam dari beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan melaksanakan pengabdian kewajiban yang lainnya dengan hadir di majelis taklim. Diskusi kita malam hari ini tentang beberapa faedah untuk fawaidun nikah, faedah nikah dan bahaya nikah. Ternyata nikah juga punya bahayanya. Ada faedahnya, tapi ada juga bahayanya. Ya. Itu sebabnya sebelum kita melaksanakan sunnah ini, ya betul-betul kita perhatikan, persiapkan diri ya. Persiapkan ya, bukan sekedar mampu nafkah itu, tapi persiapan kejiwaan itu juga perlu ya. Jadi di sini disebutkan, jadi faedah nikah itu disebutkan dalam sebuah syair ini. Fawaidun nikah yaqdul basari tasinul qalbi wa raja naslin juri. Jadi faedah nikah itu adalah ghaddul basari, untuk menyelamatkan pandangan. Orang kalau sudah nikah, sudah matanya berhenti kiri dan kanan, karena sudah punya sudah punya pandangan tinggi. Waktu ada istilahnya kan di masyarakat itu mata keranjang ya, itu yang jenebung kita nyerah. Ya. Kalau sudah nikah, faedahnya kata ulama ghaddul basari, maka pandangan kita menjadi terpelihara, selamat. Kemudian tahsinul farji, bisa memelihara kemaluan ya. Ini memelihara paras kemaluan kita dari perbuatan dosa. Kalau sudah
nikah. Kita disuruh ketika kita sudah nikah jamaah, kemudian kita suatu saat keluar rumah dan melihat perempuan cantik, boleh nggak lihat dia? Boleh. Tapi segera balik ke rumah. Karena apa yang dimiliki oleh perempuan itu pasti dimiliki oleh istri. Walaupun cantik, apapun yang dimiliki oleh wanita yang kita lihat itu pasti dimiliki oleh istri. Pulang aja. Kalau memang nggak tahan, pulang aja. Ya, ibadah kan untuk memelihara ini, waras ini. Waraja naslim duri. Di samping itu, faedah nikah itu kita ingin memperoleh keturunan. Dan ini pastikan. Ya, bagian besar kita, kenapa nikah kawin? Saya ingin memperoleh keturunan. Itu faedah nikah. Walaupun jamaah Allah, tidak semua orang yang nikah punya keturunan. Tidak semua kan? Tidak semua. Jadi dengan berbagai macam usaha ikhtiar, jadi dengan berdoa, tidak juga diijabah, dengan ikhtiar yang lain sampai ke dokter, tidak juga sampai dioperasi, tidak juga pakai alternatif, enggak juga diijabah. Jadi tidak semua orang yang nikah itu bisa melahirkan keturunan. Kadang juga yang nasibnya memperoleh perempuan yang sudah janda, jadi belum nikah sudah dapat anak, karena memang istrinya janda beranak dua gitu. Ini tidak capek-capek kan? Jadi kalau sudah nikah sudah langsung dua anaknya, luar biasa kan? Roja naslin duri, mesti kita mengharapkan kalau nikah itu kapan sih punya anak? Masalahnya jamaah, ketika kita sudah nikah itu, ya kadang bulan itu langsung berisi. Kadang nunggu bulan depan, kadang 3 bulan baru berisi, kadang setengah tahun, kadang setahun baru berisi, ada yang 5 tahun baru berisi, ada juga 7 tahun, saya 9 tahun baru berisi, ya lama kali ya, lama dan capek kita. Artinya apa? Karena setiap berjalan udah lama nikah pun nggak punya anak. Sudah tahunan 2 tahun belum punya anak, itu sudah sebelum itu punya anak. Nah, sedihlah kita. Tapi urusan ini bukan urusan kita, jemaah, urusan Allah. Kapanpun Allah ingin mengaruniai kita anak, alhamdulillah. Mau langsung alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau sudah punya anak, tolonglah mari kita sama-sama didik anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh dan soleh. Dia harus jadi ustaz nih, dia harus jadi tuan guru tapi yang soleh dan soleh. Anak soleh itu kan bakti kepada orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya. Ketika orang tua sudah tua, dia dirawat orang tuanya. Tidak sedikit-sedikit diserahkan di panti jompo. Ya kalaupun panti jomponya pelayanannya bagus nggak apa-apa. Tapi anak yang soleh pasti merawat orang-orang. Dan itu harapan kita jemaah, terutama yang baru-baru kawin, yang masih anaknya kecil ya. Mudah-mudahan kita telah melahirkan generasi anak-anak yang soleh dan soleh. Apalagi 10 tahun, 20 tahun ke depan, tantangan zaman ini lebih berat ya, tidak sama dengan kita sekarang ini. Kemudian tasfiyatul qalbi kaza taqwiyah ala ibadati kaza istiraha. Faedah nikah itu kata ulama untuk membersihkan hati. Biasa orang udah nikah itu ibadahnya lebih khusyuk ya Pak. Pikiran lebih tenang. Kita kalau udah nikah, pulang dari kantor, di rumah udah ada yang nunggu. Tapi yang masih bujangan, pulang dari kantor, di rumah siapa yang nunggu? Paling bantal guling ya. Ada. Makanya lebih suka nggak usah pulang lah. Ada orang di rumah. Jadi membersihkan hati menjadi bersih, ibadah tenang. Itu kalau sudah nikah. Gaza taqwiyah. Kemudian
Kaza taqwiya 'ala al-ibadah kaza istirahat. Kalau ibadah kita kuat jamaah. Jadi makanya beda ibadahnya orang udah kawin dengan yang belum kawin, beda. Makanya Nabi bersabda kan kita sampaikan beberapa hari yang lalu, rak'atani minal mutazawwij afdalu min 70 rak'atan minal azan. Jadi 2 rakaat ini keutamaannya. Salat yang dikerjakan oleh orang sunat kawin, ayat mutakhir, sudah berkeluarga, itu lebih afdal daripada 70 rakaat, tapi yang kerjakan siapa? Bujangan, masih bujangan. Jadi kita kalau udah kawin jamaah, kaza taqwiyam 'ala al-ibadah. Kita lebih kuat ibadahnya. Mungkin sebelumnya pernah sholat jamaah, setelah kawin jamaahnya rajin. Sebelumnya tidak pernah ngaji di masjid, setelah nikah rajin ke masjid untuk ngaji. Itu faedah 3. Kaza istirahat, demikian pula istirahat. Jadi ya lebih enjoy lah kita punya pasangan daripada yang tidak punya pasangan. Dan ini real kan? Ya, mungkin dulu ketika masih muda kita mau buat makanan kan repot, dikit-dikit pesen, ya, atau suruh orang, suruh adik keluarga. Tapi kalau udah nikah, udah ada yang siapkan di rumah. Ya. Begitu sampai pulang ya siap di rumah. Ya. Hidangan makan sudah siap. Maka istirahat kita menjadi lebih tenang. Min tadbiril manzili wa taqallubi riyadatin nafsi wa waqtafi. Kemudian kita bisa mengatur juga rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk melatih diri agar hidup kita menjadi lebih puas. Jadi lebih bagus keadaan kita setelah nikah daripada sebelum nikah. Kayak harta menjadi suka beramal. Wal ghina aidan wa itla'ul insan alladhi yashukkuhu ilal janan. Kemudian kita menjadi cukup ketika sudah menikah, ada kesempatan kita beramal, ya, berbagi dengan sesama. Karena memang kalau dibanding kita masih muda, kita boros ya, ada uang tapi begitu ketemu sama teman-teman, ditraktir teman-teman. Karena memang tidak ada yang dibiayai. Atau juga besok bulan depan gajian, traktir lagi. Tapi kalau sudah nikah, jadi gaji kita itu apa istilahnya irit lah begitu. Karena yang atur siapa? Istri, ya, istri. Makanya kalau dulu di kepolisian itu ya ada aturan dari pusat itu yang menerima gaji itu istri, ya. Jadi ada ATM-nya tuh. Ya, tapi banyak polisi yang keberatan. Kenapa aku istri yang terima enggak kami? Ya. Karena memang itu untuk menjaga agar hak istri ya tersalurkan lah begitu. Agar istri mendapat haknya. Jadi memandang sesuatu menuju kepada yasyukuhu ilal jannah, kepada surga. Sesungguhnya ya Allah, kalau kita ngomong tentang surga, ya, jadi tidak perlu kita nunggu surga nanti di akhirat, di dunia saja. Makanya jadikan satu rumah tangga baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Artinya apa? Kita betah di rumah jemaah. Isah kita libalenta arah seninata, arah anaknya. Walaupun mungkin ada juga sudah punya istri, sudah punya anak, tapi nggak betah-betah di rumahnya, teluyuran. Barain oleh atas jam 12. Padahal istri sudah ada. Kapan rumah tangga kita menjadi surga? Tak bisa, sulit. Jadi kita ingin baiti jannah, itu hadis Nabi. Rumahku adalah surga. Kemudian ada keperluan, ya balik kita bisa berselawat di sana, kita bisa baca Quran, atau kita memakai mulut kita untuk membaca selawat dan sebagainya. Kita bisa dengarkan nasyid-nasyid Islam. Jadi kalau ada keperluan di luar tetangga ya keluar. Jadi agar rumah kita adalah bukan tempat penuh tapi surga bagi kita. Ini kita pengen jamaah
menjadikan rumah kita menjadi surga sebelum kita menempati surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Allazi yashquhu ilal jannah. Dan jangan juga menjadikan rumah kita menjadi baiti nahari. Rumahku adalah neraka bagiku. Kenapa? Nabi selalu itu kan senina. Saya Nabi senina Nabi selalu itu berdebat terus. Tidak temui ujungnya penyelesaiannya. Itu baiti nahari. Rumahku adalah neraka bagiku. Nauzubillah min. Dan kita tidak ingin seperti itu jamaah. Jadi mari yang sudah berkeluarga, kita ini sudah berkeluarga, jadi kita berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin agar rumah tangga kita adalah baiti jannati. Jadi seperti surga, rumahku adalah surga. Afatuhul ajzu anil halali wa an huquqiha fi kulli halin. Itu tadi faedah nikah jemaah ya, faedahnya ya. Jadi faedahnya menahan pandangan, memelihara kemaluan, menjadi keturunan, kemudian hati lebih bersih, kemudian ibadah kita lebih kuat, istirahat lebih tenang, kita bisa menata rumah kita lebih kuat lagi. Jadi keredaan jiwa kita, kemudian kita bisa berbagi. Dan kita beranggapan menganggap bahwa rumah kita adalah surga. Itu faedah nikah. Tapi ternyata ada juga bahaya nikah yang Allah. Ini yang kita takutkan kan? Ada juga bahayanya nikah. Afatuhul ajzu anil halali. Apa bahaya nikah? Bahaya nikah adalah kita lemah, ajaz. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam mencari yang halal. Ada kita tidak suka mencari yang halal, kok cari yang haram demi istri dan anak. Tidak heran kan, maaf, tidak heran karena keinginan istri yang begitu banyak, suami korupsi, ya, iya kan? Atau karena keinginan istri yang banyak, yang halal, yang haram dihalalkan. Itu bahaya apa? Bahaya nikah. Terlalu memanjakan istri. Padahal gajinya katakanlah 7 juta sebulan. Lalu ke meja senina, ini bilang bulan yang cincin jadi 45 juta. Nombok jadinya. Nah, nombok itu cari yang lain makanya. Dia mencari yang halal susah. Sekarang kan banyak generasi muda kita, Ustaz, temitasi halal doang susah. Apalagi si haram kan susah nanti, apalagi si halal. Itu sudah kita dengar di generasi muda kita. Kita cari yang halal saja susah, apalagi. Padahal yang halal banyak, semuanya halal jamaah di dunia ini, kecuali madallat dalilu ala tahrimin al-nafi. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Mungkin Pulunggu waktu tidak ada jarang manusia ya, Pulunggu bisa patok untuk tanah seluas-luasnya, itu sudah milik kita, boleh, karena memang tidak ada mana. Lalu nanti kan selalu duit, tapi kita patok dengan dinamnya, kita boleh patok border wahana atau rambang lah, wahana tapi dulu boleh, karena memang semuanya milik Allah ya. Kenapa? Ya. Kita ini punya penghasilan sampingan. Biasanya kita pelihara ayam, ayam bako, ya siaran bako ini kan biasa yang dua. Iya. Penghasilan tambahan boleh. Terus kita misalnya pelihara yang bagus-bagus, kemudian kita jual dengan harga yang mahal-mahal. Kampung untuk Pak Ustaz, sementara kita tahu bahwa ayam yang kita jual itu kemungkinan besar akan dipakai. Iya. Untuk sabung ayam itu. Kalau Pulunggu yang PNS dari penghasilan tambahan silakan, bisnis silakan, tapi bisnisnya yang halal. Buka kontrak ya Pak. Terus mau kecil-kecilan ya silakan. Tidak apa-apa. Tadi misalnya
Ayam atau telur, nah apa? Sama ada modal kan. Tapi ini ayam Bangkok. Terus ayamnya bagus dan mahal. Tapi digunakan untuk ngadu ayam, berdosa sih. Gitu. Sekali gebak, sudah dosa. Satu sekali kok tetap di sekitar dosa jariah. Iya kan, menyiksa ayam itu kan. Saya pernah, maaf saja ya, lewat di suatu gang, dia tersebut kali. Tiba-tiba rame orang. Ya, kira-kira rame main kendeker, main apa? Nggak ada manaknya. Ada pol PP juga. Iya, itu kita sebut ya. Kan kalau kita larang kan pol PP kan tugasnya apa? Melarang. Iya, tapi mau ikut menyelidiki. Melarang. Nah seperti tadi ada selintingan nama penghasilan dari yang tidak halal kan biasanya mendapat wajah ini gigit menekalah manaknya kan wah manak di akuran luka itu di langsung disembelih tuh bekelai pada ini padahal ayamnya mahal itu juta-jutaan karena memang taruhannya juga ya kalau pelunggung melihara ayam boleh tapi jangan ayam yang diadu petelur, pejantan sekarang ada ayam yang besar tinggi sekarang yang besar mana besar ayam banyak kan itu Mutiara. iya Ayam mutiara. Ayam angsa. ayam mangsa kilo terbeli 5 doang kalah PMB kan 2 itu silakan kalau itu jadi penghasilan tambahan tapi jangan cari penghasilan tambahan lewat di nomor dari poro-poro dikirim jamaah dia udah pikir penghasilan tambahan apa nomor Nauzubillah min. Ternyata tidak sedikit kita mau kerja sedikit tapi mau dapat hasil banyak. Nauzubillah min. Padahal rezeki yang paling baik adalah rezeki dari hasil keringat kita sendiri. Makanya Nabi ketika bekerja itu uqtul ajira qabla ayyajib qararahu. Untuk berburuh dikejar oleh balenta, berikan buruh itu upahnya sebelum keringatnya. Kadang seminggu udah guru keringan baru baru pernah bekalnya memang subuh termen ya paling bagus sebelum keringatnya karena beda jawab gitu nanti yang dulu pernah sering meladen juga kan sama orang tua meladen macam-macam ya jadi tapi itu kan usaha kami orang tua kepada kita enak sekali pada waktu itu hariannya peladen Rp1.000 jamaah kalau sanawah Rp1.000 terus dikeluar lagi, terus ngerabat beton lagi. Panasnya luar biasa, tidak ada air. Kita pakai ngeri beton itu campuran waktu pakai air pulang. Yang baunya belum kita tahu, tapi namanya cari nafkah. Senangnya kita dikasih uang sebelum kering. Biasa kan sekali seminggu gitu ini. Ya. Alhamdulillah. Jadi rezeki itu bukan harus banyak, tapi bagaimana cara kita mensyukurinya jemaah. Jadi yang tadi, karena di lingkungan pelunggu juga masih ada kan, masih ada yang suka madu-madu ayam ya, tapi aman-aman saja ya. Yang seperti tadi itu kan, iya. yang mengamankan, yang seharusnya mengamankan malah ikut. Yang kita takutkan kan hadis Nabi menyatakan, mana bata minal haram pannar aulabi. Apa-apa yang tumbuh dari yang haram maka neraka yang berhak membakarnya. Jadi boleh ya malaikat berkata aku tidak membakar kamu tapi membakar kesalahanmu tapi kan sakit juga ya. Ya usahakanlah cari penghasilan tambahan yang halal. Nah, apa tuhul ajzu anil halali? Ini bahaya nikah itu begini jamaah. Jadi kita berat mencari yang halal. Karena kalau orang saya cari sedikit katanya. Lalu munsiin dia halalnya duit. Nauzubillah min sehingga menghalalkan segala menghalalkan. Kadang-kadang tanda tangan di itu kan tanda tangan. Ada orang kan yang mau tanda tangannya kan atau dipalsukan. Wan huquqiha fi kulli halin. Jadi lemah juga dari mendatangkan istri dalam setiap keadaan kulli halin. Jadi kadang-kadang kita ada orang tua
kalau dia beli rokok 3 bungkus sehari mampu. Tapi anaknya minta beli buku, tidak kepeng. Ada itu ya. Tapi rokok 3 bungkus sehari. Nah, inilah orang-orang yang punya pemikiran apa katanya? Putus rokok, putus cinta, ada gantinya. Putus rokok, merana katanya. Sehingga tidak ada pun rokok yang mahal, yang mingit. Kita pernah tumpian-tumpian tembakau pun dan sebagainya kan. Jadi terasa apa gula jus ini adalah halal. Dan banyak contohnya di zaman bahaya nikah dikit. Begitu keluarga berusaha suami itu mencari rezeki sebanyak-banyak tanpa mempedulikan apakah rezeki itu halal atau maka dia sudah juga mencari yang subhan. Dia tahu itu campuran antara haram dan halal, tapi suka juga. Ini pandangan kita. Maka dari itu ya kita sudah tahu ilmunya. Mari walaupun sedikit harta itu tapi halal, itulah yang kita inginkan. Tapi kalau sudah banyak kita dapatkan harta, jangan lupa berbagi dengan orang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Syekh As-Saleh Abu Bakar Al-Warqi pernah berkata, jadi setiap syahwat dapat membekukan hati. Ya, syahwat ingin punya mobil, syahwat ingin punya rumah bertingkat, ya, syahwat ingin naik jabatan tinggi, itu membekukan hati. Kecuali syahwat illal jima', syahwat senggama hubungan suami istri. Ini kata siapa? Syekh As-Saleh Abu Bakar Al-Warqi. Oleh karena itu para nabi dan rasul semuanya melakukan apa? Pernikahan. Semuanya. Ya, nabi yang jumlahnya 124.000 itu ya nikah. Rasul juga nikah. Kecuali satu yang siapa? Nabi Isa alaihis salam, karena masih muda, kemudian dikira disalib, tapi Nabi Isa itu Allah. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada waktunya beliau akan turun ya. Turun. Itu kalau hari kiamat sudah dekat. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Aku senang, kata Nabi, pada nikmat dunia. Nabi juga senang pada dunia, jamaah. Jangan kira Nabi tidak senang kepada dunia. Aku senang pada nikmat dunia hanya dalam 3 perkara. Kata Nabi. Mana yang 3? Yang pertama adalah an-nisa. Aku senang terhadap perempuan. Makanya Nabi kawin. Nabi kawin pertama dengan siapa? Siti Khadijatul Kubra. Waktu itu usia Nabi 25, Siti Khadijah 40 tahun. Tapi tidak bisa mengurangi kecintaan dia. Artinya menghalangi pernikahan karena Nabi mencinta kepada Siti Khadijah, begitu pula sebaliknya. Bisa melahirkan beberapa anak. Jadi semua Nabi itu nikah jamaah. Dan Nabi senang ya. Selama Nabi beristri dengan Siti Khadijah, Nabi tidak pernah melirik wanita lain. Nah begitu meninggal Siti Khadijah, baru Nabi kawin dengan wanita lain, termasuk Siti Aisyah ya. Tapi Nabi kawin bukan karena nafsu jamaah. Ada kadang sahabat perang, suaminya meninggal, sedih. Makanya Nabi ajarkan doa. Kalau menimpa musibah, kematian, Allah ma'ajil fi musibati wahlub li khairum minha. Ini diajarkan kepada istri sahabat. Diamalkanlah, ternyata istri sahabat ini mendapatkan suami baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang disenangi oleh Nabi adalah wattibu. Tibu. Apa itu tib? Minyak wangi. Nabi suka pakai minyak wangi. Parfum boleh. Karena walaupun ada beda pendapat, kalau parfum itu ada alkoholnya kan. Ya, terserah pelunggu, yang penting parfum boleh ya. Karena kita tidak boleh pasti nanti ada keluar peringatan majelis ulama. Tapi boleh. Kalau alkohol hanya haram dia apa? Dikonsumsi. Kan di rumah sakit maaf ya. Kan pakai alkohol kan bersihkan
Andai kata haram, susah orang medis. Susah orang medis. Makanya begitu kita banyak referensi. Alasannya darurat, Ustaz. Ya. Dan rumah sakit itu alasannya Habis salat darurat tiap hari pakai. Kalau darurat itu yang sekali masa nama darurat. untuk bunuh penyakit. Iya, kan untuk voice training kan. Jadi intinya harum ini lumpuh ya, yang sudah pakai parfum silakan. Yang suka pakai minyak wangi kan, ya, ada 10.000, 15.000 silakan. Itu sudah Nabi. Makanya kita kalau ke masjid jamaah nih, ada acara-acara apapun di masyarakat, perkawinan, pernikahan, ada hitanan, jangan lupa lah pakai apa? Tip. Pakai minyak wangi. Agar ketemu nanti dengan sahabat, dengan kawan, tidak dicium apa? Bau. Jadi kan kita teman di kebatu dan mampun berdua. Apalagi nemu nih mampun kelelekan berdua kan marah kita. Iya. Padahal itu real itu. Makanya kalau dengar itu ya berbenahlah kita. Makanya dulu Nabi melarang sahabat jangan makan bawang putih. Kenapa? Bukan khasiatnya tidak bagus, tapi baunya jangan. Bawang putih kan khasiatnya bagus ya? Bagus. Tapi baunya dikit. Kalau sekarang kan tidak usah kita mau konsumsi bawang putih, ada kapsulnya jemaah. Itu konsumsi itu kapsul bawang putih itu khasiatnya luar biasa. Tinggal kita naik benar. Cuma jangan makan mentah-mentah. Itu Pak kalau mau makan mentah-mentah di rumah, jangan sebelum sholat makan bawang dulu. Gara-gara khasiatnya banyak. Nanti pasti mengganggu kekhusyuan sholat di samping kita. Simula kena khusyuk baca Fatihah karena maupun apa? Bawang tidak khusyuk. Ini bisa masalah bau ya. Tolonglah ya, dimanapun ada kerumunan jamaah, ada zikir, ada pernikahan, ada musyawarah, apa saja. Ya, mari kita ikuti sunnah Nabi, jangan lupa pakai wangi bila perlu tidak satu baunya di tangan lain, di baju lainnya, ya, supaya orang senang mencium badan kita harum. Ini sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Makanya terima kasih jamaah ada ya, sebagian jamaah kita di sini dia suka memberikan hadiah minyak wangi kepada perempuan. Alhamdulillah. Kadang-kadang kasturi, walaupun botolnya kecil. Jadi kadang-kadang apa itu pawaki mereknya, kadang-kadang macam-macam, yang penting intinya harum. Jadi, itu kita pakai untuk sebelum sholat. Jadi itu juga bisa menghasilkan kekhusyuan kita ya dalam melaksanakan. Terima kasih. Jadi itu hadiah walaupun kecil tapi nilainya luar biasa. Karena nanti pesannya tabadu tahabbu. Kalau kamu ingin saling cinta, kata Nabi, seringlah saling kasih hadiah. Walaupun hadiahnya cuma harganya 10.000 atau 5.000, sering kita akan saling cinta. Bahkan bukan sekedar cinta jemaah, kita akan mendoakan yang ngasih kita hadiah. Minimal doa kita, barakallah. Semoga Allah memberkahi. Itu yang kedua. Kemudian Nabi juga senang pada nikmat wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi itu kalau sholat senang jamaah. Nah sekarang pertanyaannya, adakah kita seperti itu jamaah? Kalau kita sholat senang kita. Kalau kita sholat sampai itu pecah. Iya tetap kawin bisa. Bahaya ini. Kita kebanyakan jarang kita khusyuk, ampun kita gawe berjamaah. Kenapa? Anggap beban. Nabi itu ketika bertemu Nabi bilang, ya Bilal, arihna ya Bilal. Ternyata Nabi itu menganggap sholat untuk istirahat jemaah. Kita kan istirahat apa? Nyandar-nyandar, istirahat, duduk di keluarga, istirahat. Kita, Nabi tidak sholat jadi istirahat. Dan tebus ini luar biasa. Arihna ya Bilal. Mari kita istirahat. Maksudnya sholat. Jadi Nabi sangat senang sholat. Makanya lagi ketika sholat ya, kalau sunatnya itu Nabi menangis. Jadi matanya berair.
bulu matanya, kemudian jenggotnya sampai basah semua. Bahkan sampai pahanya itu dialiri oleh apa? Air mata beliau. Bahkan sampai tempat sujudnya itu basah. Itu nanti karena dekat dengan Allah. Makanya sesungguhnya sujud yang betul-betul sujud seperti Nabi, kita tidak sujud di sujadah, dan bukan sujud di keramik, tapi sujudnya di tanah, langsung tanahnya di samping keramik nara bersita, apalagi nih ambal nara, apalagi tanah, pasir ya, campur tanah lah. Jadi ini ketiga yang rahmatullah yang dicintai oleh Nabi SAW. Dalam hidup ini 3 perkara Nabi senang, aku senang pada nikmat dunia dalam 3 perkara: perempuan, artinya perkawinan, kemudian minyak wangi, kemudian sholat. Mudah-mudahan jamaah ke depan kita semua senang. Jangan sering lihat imam jamaah, siapapun jadi imam. Kadang-kadang ada boleh ya kunjungan, kami jadi imam masih. Itu berarti pulau itu masih ada unsur manusianya. Kita ke masjid fokus karena usulah sholat kita. Jangan lihat imamnya, atau jangan lihat muazzinnya. Di mana-mana bisa sama saja. Yang penting niat kita karena Allahumma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Lanjut jemaah. Hadis menerangkan keutamaan memberi nafkah keluarga. Itu memberi nafkah itu adalah kewajiban suami. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minaz dzunubi la yukaffiruha salatun wala shaumun wala jihadun illa sa'ya 'alal iyal aw kama qala." Jadi dosa enggak akan bisa terhapus kata Nabi. Dosa itu enggak bisa terhapus dengan banyaknya kita salat, banyaknya kita puasa, wala jihadun, atau sukanya kita berjihad di jalan Allah, illa sa'ya alal iyal, tapi kita meninggalkan kewajiban kita memberi nafkah kepada keluarga. Arah sopo dengan jamaah kocu ya sembahyang, lagu dia orang berumah anak-anak. Iya, orang enak teman melalui tutup persang anak-anak, tapi tidak tanggung jawab dalam pendidikan anak. Tepat-tepatin biaya mominya. Waktu sebagai anak padahal dia penyebab sebagai anak. Ya. Jadi tidak bisa dihapus dosa itu jamaah dengan banyaknya sholat pelunggung, karena pelunggung menelantarkan anak kita, istri kita. Oke lah kalau kita cerai ya, tidak ada hubungan dengan istri, tapi anak kita tetap itu kewajiban kita. Ya, jangan sampai di Iya, jangan sampai tidak diberi nafkah anak itu. Perhatikan pendidikannya, perhatikan ngajinya. Jadi tidak bisa dihapus kita. Buku wajib sembahyang dengan maghrib sampai maghrib. Lalu anak jarilah. Kita merumahnya. Nauzubillah min. Begitu pula pelumur rajin puasa sunnah, rajin puasa sunnah, tapi menelantarkan anak, menelantarkan istri, tak bisa. Atau pelumur suka jihad, ya, teman berjihad di jalan Allah, tapi anak-anaknya sing ngurumur, sing ngurusan. Maka itu jemaah Allah. Hari ini malam ini kita punya tanggungan anak, titipan anak. Mari kita didik anak kita yang sudah kita lahirkan. Nggak tahu ngaji, nggak sekolah, yang tidak bisa mungkin kuliah minimal sampai SMA. Jangan sampai tidak tanggung jawab. Ya, dan itu kan tidak sedikit kita lihat ya di masyarakat. Itu kayaknya yang susah siapa? Ibunya saja. Ibunya saja susah. Jadi peras ingat banting tulang, gitu. Semua aja dalam kejadian itu ada sini. Nauzubillah min. Tidak bisa dihapus dosa itu.
dosa mengantarkan keluarga dengan puasa, dengan sholat atau dengan jihad. Ya, maka dari itu kalau kita sudah tekun sholat, tekun puasanya, suka jihad, mari anak-anak kita perhatikan imam. Ini pesan dari baginda Rasulullah SAW. Berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalath banatin fa anfaqa alaihinna wa ahsana ilaihinna hatta yugnihinna Allah anhu hawajaba Allahu al-jannah al-batah illa ayyamal amal la yaghfiru lah. Ini juga nasihat untuk kita jemaah. Siapa yang punya anak gadis 3 orang, ada untuk beri anak telu dina, sisi beri anak dina telu, pesan Nabi ini, karena memang memelihara anak perempuan itu perlu apa? Ikhtiar yang pas, harus tetap kita dampingi namanya anak perempuan. Maka dalam salah subhanatin, siapa di antara kalian punya anak 3 perempuan, fa'amfaqu alaihinna, Nabi suruh kita berikan nafkah kepada dia. Menuah dewasa, pakaiannya diperhatikan. Bila perlu nafkah rezeki, berikan dia perhiasan. Wa ahsana ilaihinna, kita disuruh berbuat baik sama dia, jangan disia-siakan. Jangan punya anak gadis, pakaiannya sampai tidak menutup aurat. Alasannya apa? Keren kan? Pakaian zaman kekinian katanya. Siapa yang berdosa? Bapaknya. Ya. Berikan pakaiannya yang sopan, atau yang muslimah. Atau yugni innallahu anhu, sehingga Allah mencukupkan dia anak-anak kita itu. Jadi tidak butuh kepada orang, bantuan orang. Aujaballahu lahul jannah, maka Allah mewajibkannya masuk ke dalam syurga. Jangan sia-siakan anak kita jemaah. Ini 3 anak perempuan, kalau kita punya, didik mereka, doakan mereka, sering pegang kepalanya, supaya menjadi anak yang soleh. Karena memang beda dia kita mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan. Tantangannya lebih berat siapa? Yang perempuan. Orang bahasa dengan tua, namun si mama yang gelontong, yang sini aja ini gelontong. Sebagian berkata begitu. Maka ya kita harus dampingi anak-anak kita. Wajib orang tuanya masuk surga illa ayyamala amalan la yaghfirullah, kecuali kalau dia melaksanakan dosa besar, ya wajib masuk surga tidak bisa. Seperti siapa? Seperti apa? Syirik kepada. Berikutnya sahabat Ibnu Abbas ketika menceritakan hadis ini, beliau berkata, demi Allah, hadis ini adalah termasuk katanya hadis qorib katanya, dari mutiara yang indah. Apa kata hadis ini? Afdalu dinarin yunfiquhu rajulu dinar yunfiqu ala iyalihi, wa dinar yunfiqu ala dabbatihi fi sabilillah, wa dinar yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah. Jadi seutama-utama harta, seutama-utama dinar, itu ada kekepen, ya. Yang kita nafkahkan adalah itu yang seorang suami menafkahkannya kepada ala iyalihi, kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Jangan dapat uang orang lain dulu nikmati baru istrinya, orang lain dulu nikmati baru anak-anaknya. Jadi yang pertama kita nafkahkan siapa? Anak, istri. Atau mungkin anak kita masih kecil, istri. Seutama-utama dinar, seutama-utama uang dari hasil keringat kita. Kalau sudah kita penuhi nafkah untuk keluarga, bantuan untuk istri, wa dinarun yunfiqu ala dabbatihi fi sabilillah. Kemudian uang juga kita nafkahkan untuk hewan ternak, untuk kendaraan juga boleh. Ya. Jadi mungkin kelompok yang tiap hari, kalau dulu kan kendaraannya apa, pakai apa, hewan apa, kuda. Kalau sekarang kan beda ya, motor, mobil, jangan sampai mobilnya punya bensin. Itu nafkah juga itu ya, atau motornya nanti pakai kantor ya, itu nafkah juga. Setelah terpenuhi nafkah keluarga. Dan kalau sudah keluarga, wa dinarun yunfiqu ala sahabi.
Jadi uang juga kita nafkahkan untuk sahabat kita. Kalau ada lebih. Inilah makna berbagi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Demikian mungkin diskusi kita pada hari ini, dan kita berharap ya mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari pernikahan yang sudah kita laksanakan. Dan kita takuti adalah turun nikah itu. Jadi bahaya nikah, jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki demi kebutuhan anak dan istri. Demikian diskusi kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa'alaikum Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.